Kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di Iran setelah berlakunya gencatan senjata. Sudah bergabung bersama kami ada Agil Laksamana Putra berada di Teheran, Iran. Selamat siang waktu Indonesia. Agil, bagaimana kemudian suasana di Teheran setelah akhirnya sudah disepakati ya gencatan senjata ini? Selamat pagi waktu Teheran. Hari ini jam 7:34 waktu Teheran. Tepat setelah diumumkannya dan diresmikannya opsi gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel, beberapa warga di kota Teheran merayakan eh, opsi gencatan senjata ini sebagai kemenangan bagi Iran. Karena kita tahu opsi gencatan senjata ini dipilih tepat sebelum ancaman dari Donald Trump sendiri berakhir untuk meluluhlantahkan Iran seperti itu. Jadi warga sekitar menganggapnya sebagai kemenangan kecil dan kemenangan awal bagi Iran. Agil, apa yang berbeda suasananya ketika kemarin dalam suasana masih perang dan pagi hari ini sudah berubah menjadi sedikit damai lah begitu ya? Ya, yang berubah yaitu sejak tadi malam, pertengahan malam hingga pagi tadi sudah tidak terdengar lagi suara dentuman dan ledakan. Dan itu juga warga sekitar di beberapa tempat di kota Teheran, bahkan juga dari informasi yang saya dapat juga ada beberapa warga Irak di Baghdad dan sekitarnya juga yang ikut merayakan opsi gencatan senjata ini. Baik, kalau dari misalnya internet, kemudian apakah ini sudah dibuka secara meluas? Ya, untuk internet internasional sendiri masih belum dibuka. Adapun internet lokal yang masih dibuka hingga saat ini. Jadi belum ada informasi kapan internet internasional akan kembali dibuka pemblokirannya. Oke, kita tahu bahwa pada saat perang ini dimulai, Iran itu kan berada di dalam masa berkabung 40 hari ya. Apa yang kemudian setelah Ya. gencatan senjata ini, apakah sudah diperbolehkan untuk normal seperti biasa kehidupan warga di sana, Agil? Hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut terkait perubahan aturan, terutama di berbagai lokasi di kota Teheran sendiri. Karena sebelumnya ketika perang dimulai, terjadi beberapa pembatasan seperti dilarang untuk berkegiatan di tempat-tempat yang strategis dan lokasi militer seperti itu. Hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut apakah pembatasan tersebut akan mulai landai atau tidak. Dan ketika awal kali perang hingga saat ini masih terlihat pos-pos pengamanan di beberapa sudut di jalan-jalan, dan itu pun masih belum ada informasi lebih lanjut kapan akan diselesaikan atau bubar pos pengamanan tersebut. Oke, Agil, jadi selama masa perang ini untuk bandara bagaimana sebenarnya? Apakah memang ditutup, termasuk wilayah udaranya ya? Dan kemudian ketika sekarang sudah ada gencatan senjata, apakah ada pembicaraan untuk membuka penerbangan begitu? Ya, selama perang hingga saat ini memang bandara tutup total. Jadi bandara internasional belum dibuka hingga saat ini dan belum ada pembicaraan lebih lanjut kapan bandara internasional akan dibuka. Adapun untuk transportasi antar perbatasan itu hanya bisa dilakukan via darat. Via darat ya? Berarti untuk via darat masih diperbolehkan begitu ya, Agil ya? Betul, via darat masih diperbolehkan. Oke, Agil, bagaimana kemudian media pemerintah Iran di sana membingkai gencatan senjata ini kepada rakyatnya? Apakah ini dianggap sebagai kemenangan diplomasi atau sebenarnya adalah sekedar jeda taktis? Betul, yang pertama ini dianggap sebagai kemenangan atas Iran kepada Amerika Serikat dan Israel. Akan tetapi gencatan senjata ini dalam beberapa berita media nasional dari Dewan Keamanan Tertinggi Iran sendiri sudah mengatakan bahwasannya in- ini bukan pertanda perang berakhir karena 10 poin proposal yang diajukan masih belum disepakati secara resmi. Jadi
ada kemungkinan perang akan berlanjut ketika misalkan nantinya terjadi deadlock di negosiasi yang akan dilangsungkan. Akan tetapi juga bisa jadi perang akan berakhir ketika misalkan nanti negosiasi berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, berarti memang ada spesifik dari pemerintah Iran untuk menyebarkan informasi bahwa dalam masa gencatan senjata ini kondisi bisa berubah dan tetap harus siap-siap untuk perang lanjut, begitu ya? Betul, betul. Dari warga pun sendiri sudah beberapa menyampaikan bahwasannya mereka tetap akan menggelar pawai dukungan hingga nantinya perang benar-benar berhenti. Itu pun juga hingga saat ini warga masih terus mendaftar untuk kemungkinan buruknya ketika misalkan perang semakin meluas dan eskalasinya semakin membesar, mereka mendaftar sebagai relawan perang dan hingga saat ini lebih dari 14 juta warga negara di Iran sendiri, warga sipil mendaftar sebagai relawan perang. Baik, baik. Agil, apakah ada semacam pernyataan dari pemerintah? Ini berkenan dengan agenda spesifik atau tema spesifik yang akan dibawa nanti pada pertemuan untuk di Islamabad lusa nanti. Ini kan lanjutan pembicaraan untuk gencatan senjata. Ya, yang pasti terkait 10 poin proposal yang sudah diajukan. Itu pun mencakup seperti mengakhiri perang di beberapa wilayah Iran, terutama juga di berbagai negara front perlawanan juga, seperti misalkan di Gaza, Lebanon, Yaman, dan Irak. Lalu penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari semua basis regional di negara kawasan, serta pembayaran kompensasi penuh kepada Iran dan pelepasan semua aset Iran yang dibekukan. Jadi seputar 10 poin proposal perdamaian yang akan dibahas nantinya. Oke, itu dia poin-poinnya yang akan dibahas ya. Agil, kemudian apa kemudian suara dari dalam Iran sendiri berkenan dengan keputusan pemerintah untuk akhirnya bisa atau mau nego dengan Amerika di Islamabad begitu? Apakah ini ada semacam tarik ulur juga di internalnya Iran? Saya tidak melihat penarikan tarik ulur perbedaan pendapat juga dari berbagai pejabat di Iran. Jadi semuanya sepakat sesuai dengan yang ditentukan informasi yang telah diterima oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi di Iran. Begitupun juga masyarakatnya, warga lokal setempat juga menghargai dan menerima semua keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah Iran. Oke, oke. Agil, dalam perang kemarin ada kemudian laporan-laporan berkenaan dengan warga yang evakuasi ya begitu. Nah ketika ini ada kabar baik bahwa pagi hari ini waktu Iran sudah dilaksanakan gencatan senjata, apakah ada semacam informasi berkenaan dengan mereka diperbolehkan untuk pulang atau juga tetap berada di pengungsian atau tempat aman begitu, Agil? Ya, hingga saat ini sebelum opsi gencatan senjata diumumkan, memang dari pihak KBRI sudah mulai proses untuk melakukan evakuasi tahap ketiga. Akan tetapi waktu dan tanggalnya masih belum ditentukan dan hingga informasi ini juga diberitakan, belum ada informasi lebih lanjut apakah nantinya akan dilanjut evakuasi tahap ketiga atau tidak. Oke, tapi tetap akan ada opsi untuk waspada dan potensi untuk evakuasi begitu ya, Agil di sana. Agil, Anda melihat narasi-narasi media di Iran saat ini, pagi hari ini waktu di sana ketika sudah ada gencatan senjata, apakah mereka mulai mengurangi narasi retorika Amerika Serikat atau anti Amerika atau tetap agresif? Saya melihatnya masih tetap agresif karena beberapa kali pengalaman Amerika bernegosiasi dengan Iran sendiri tidak menepati janjinya untuk Ya. bernegosiasi. Kita juga bisa melihat dari awal kali serangan yang dilakukan Amerika Serikat kepada Iran, terutama di kota Teheran sendiri, itu berlangsung ketika negosiasi sedang berlangsung. Jadi itu pun juga yang dikabarkan beberapa media nasional saat ini bahwasannya tetap
waspada dan tetap mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi, bahkan kemungkinan besarnya jika perang terus berlanjut. Oke, kalau begitu bagaimana kemudian respon warga di sana terhadap gencatan senjata ini, Agil? Apakah mereka bisa mempercayai tindakan dari Amerika? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jadi respon warga sekitar sendiri tetap akan berdiri bersama pemerintah revolusi Iran sendiri. Jadi apapun keputusannya, mereka tetap menghargai dan mereka tidak akan berhenti untuk melakukan pawai hingga keputusan perang benar-benar berhenti. Jadi hingga saat ini mereka sekedar lega karena memang hingga pagi hari ini intensitas intensitas dari serangan sendiri juga mulai menurun, sudah tidak ada lagi serangan dan sambil menunggu di hari Jumat nantinya ketika negosiasi awal kali akan dimulai, warga masih terus mengupayakan diri untuk melakukan apapun yang bisa membantu negara Iran sendiri. Oke, baik, Agil, jadi untuk kemarin pada saat proposal dari Amerika ditolak Iran, kemudian Iran mengajukan proposal versi Iran begitu ya. Salah satu poinnya adalah bahwa dikhawatirkan ketika dalam masa gencatan senjata seperti ini, Israel akan memperbarui amunisi mereka begitu. Bagaimana pandangan media dan pemerintah dan juga warga di sana berkenan dengan poin ini? Ya, terkait itu hingga saat ini hanya sebatas bersiap saja sih dengan segala kemungkinan. Dan salah satu poin dari proposal perdamaian tersebut ialah Iran akan membuka Selat Hormuz. Jadi ketika misalkan pembaruan amunisi dan serangan itu kembali dilanjutkan ke beberapa titik di kota Iran atau bahkan juga di berbagai negara poros perlawanan, Iran juga akan kembali menutup Selat Hormuz dan akan menambah berkali-kali lipat serangan balasan kepada negara kawasan yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Seperti itu. Oke, kita berharap bahwa gencatan senjata ini benar-benar dimanfaatkan untuk masa recovery dan juga semua isi dari proposal bisa dikomitmenkan kedua belah pihak. Terima kasih Agil untuk informasi dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.